Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Yayasan Ayo Indonesia Ruteng menggelar kegiatan pelatihan pemutakhiran data penyandang disabilitas bagi staf desa di Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di kantor desa Longkopoka Sabtu 11 Februari 2023. Kegiatan tersebut hasil kerjasama Yayasan Ayo Indonesia dengan kecamatan dan desa yang berada di wilayah Kecamatan Wairi. Peserta dari kegiatan tersebut yaitu staf desa dari 17 desa yang berada di wilayah Kecamatan Wairi. Direktur Yayasan Ayo Indonesia Tarsi Hurmali dalam keterangan persnya menjelaskan, goal dari kegiatan tersebut adalah Yayasan Ayo Indonesia ingin berkontribusi pada sebuah komitmen bahwa Manggarai menjadi sebuah kabupaten yang inklusif. Inklusif, kata Tarsi, tidak ada yang tertinggal hanya karena situasi, entah itu karena miskin ataupun karena disabilitas. Lebih lanjut, ia menjelaskan apabila Kabupaten Manggarai ingin menjadi kabupaten inklusif, maka yang harus dilakukan adalah memiliki data yang lengkap. Untuk saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Yayasan Ayo Indonesia, ada sekitar 7.000 penyandang disabilitas di seluruh Kabupaten Manggarai. Pelatihan ini dilaksanakan, kata dia, juga untuk meningkatkan kapasitas para staf desa dalam mendata para penyandang disabilitas. Sehingga, kata dia, pada saat melakukan pendataan, para staf desa sudah paham tentang apa yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Juga lanjutnya pendataan para penyandang disabilitas dirincikan secara jelas dan lengkap. Lebih lanjut ia menjelaskan dalam pelatihan tersebut para peserta diajarkan untuk menggunakan aplikasi Kobo Kolek yang bisa diakses tanpa menggunakan jaringan internet. Dalam aplikasi tersebut tercover 120 pertanyaan tentang disabilitas. Setelah pengisian data identitas penyandang disabilitas, saat pengiriman ke server utama baru menggunakan jaringan internet. Penggunaan aplikasi Kobo Kolek, lanjut Tarsi, gunanya selain untuk menghemat penggunaan kertas, juga adalah untuk menyajikan data yang valid. Goalnya sebetulnya berkontribusi pada sebuah komitmen bahwa Manggarai itu menjadi kabupaten inklusif. Ya. Inklusif artinya tidak ada yang tertinggal karena situasinya, misalnya karena dia miskin, karena dia disabilitas, karena apapun lah. Ya. Jadi itu goalnya. Jadi kalau Kabupaten Manggarai dijadikan atau mau dijadikan sebagai kabupaten inklusif, yang harus ada adalah data. Kalau itu terkait dengan inklusi disabilitas, makanya kami membantu mengupdate data yang kita punya, sebagaimana disebutkan oleh Pak Bupati kemarin dalam satu pertemuan dengan seorang duta besar. Ada 7.000, sekitar 7.000 di seluruh Kabupaten Manggarai, dan data itu hanya memperlihatkan nama dan desa asal dari saudara-saudara penyandang disabilitas, tapi tidak juga ada informasi yang lebih komprehensif tentang mereka. Misalnya seperti yang tadi Pak Camat bilang, tanggal lahir, siapa yang menjaga, melindungi mereka, apakah mereka mandiri, apakah mereka pernah mengikuti sekolah, bagaimana aksesnya terhadap rumah sakit atau puskesmas, mereka punya toilet atau tidak, mereka pernah dilatih untuk suatu keterampilan tertentu, atau mereka bekerja atau tidak, dan begitu banyak hal lain, termasuk misalnya tentang situasi berat ringannya sebuah kasus. Sementara itu, Camat Wairi Ricardus Ampur menyampaikan terima kasihnya kepada Yayasan Ayo Indonesia yang sudah membantu Pemda Manggarai yang sudah memberikan pelatihan kepada para staf desa. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Ayo Indonesia adalah sebuah inovasi. Yayasan Ayo Indonesia, kata Camat Ricardus, sudah melakukan terobosan dengan menggunakan aplikasi guna mendata para penyandang disabilitas.
Dengan pendataan menggunakan aplikasi ini, kata dia, penyajian data terkait kaum penyandang disabilitas benar-benar valid. Karena selama ini, kata dia, walaupun sudah dilakukan pendataan, tetapi masih ada kekurangan seperti tanggal lahir, nama saudara kandung, ataupun hal-hal lain. Hal ini juga, kata dia, karena kurang pahamnya prosedur pendataan oleh para petugas pendata. Untuk itu, Camat Ricardus berharap bagi para staf desa yang mengikuti pelatihan benar-benar menerapkan ilmu yang didapat guna membangun desanya masing-masing. Ini sebuah inovasi. Dikatakan inovasi karena tahapannya mulai dari persiapan sumber daya manusianya. Sehingga menurut kita ketika sumber daya manusia kita dilatih sebelum melaksanakan sebuah kegiatan, tingkat kekeliruan dalam menghimpun data yang tersaji, risiko dari ketidakvalidannya bisa berkurang. Sehingga saya merasa bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra kita, LSM Indonesia, secara pribadi dan secara kelembagaan, saya mungkin mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai, sangat antusias di dalam rangka agar ke depan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh teman-teman kita, adik-adik kita di lapangan, bisa menghasilkan sebuah data yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau dibahasakan dalam bahasa statistik mungkin ya valid. Pernah dilakukan, tetapi data yang dilakukan sebelumnya justru tidak didasari oleh pelatihan seperti ini, sehingga data yang dikumpulkan itu tidak komprehensif. Seperti yang tadi saya jelaskan, namanya ada, tetapi tanggal lahirnya tidak tahu. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.